Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Asbiri Jikisnan Jaidan dari kelas 10C. Nama saya Hakika Syaukia Imani dari kelas 10C. Kami dari kelompok 5. Di sini kami akan mempresentasikan hijrahnya Rasulullah SAW ke Taif. Pada bulan Syawal di tahun ke-10 dari kenabian bertepatan dengan bulan Juni di tahun 619 Masehi, telah hijrah Rasulullah SAW dari Mekah menuju ke Taif. Beliau ditemani oleh Zaid bin Haritsah. Beliau dengan Zaid bin Haritsah menghabiskan waktu perjalanan selama 4 hari dengan menggunakan unta, dengan tujuan agar tidak menimbulkan rasa curiga di antara para tokoh kafir Quraisy. Taif adalah sebuah tempat di kota Hijaz yang jaraknya 60 mil dari kota Mekah, yang berada pada ketinggian 1.700 meter di lereng pegunungan Gorwah. Sebab Rasulullah SAW hijrah ke Taif yaitu pada tahun ke-10 dari kenabian telah wafat 2 orang yang sangat berarti bagi Rasul, yakni pamannya yang bernama Abu Thalib, yang senantiasa mendidik dan merawat beliau serta melindungi beliau dari gangguan dan ancaman kafir Quraisy. Sesudah 3 bulan setelah kematian pamannya, disusul oleh kematian istrinya yaitu Siti Khadijah, yang senantiasa menghibur dan menguatkan hati beliau. Pada saat itu, kondisi Rasulullah sangat terpukul atas keadaan tersebut. Atas kejadian tersebut, Rasul sangat bersedih hati dan terpukul. Beliau memutuskan untuk berhijrah ke Taif dengan menyimpan harapan besar dan ekspektasi yang sangat bagus bahwa ketika beliau berhijrah ke Taif, masyarakat Taif akan menerima dengan baik, tanpa perlawanan, tanpa penolakan, serta akan menerima ajaran Islam terhadap seluruh masyarakat yang ada di Taif. Namun ketika Rasulullah SAW tiba di Taif, beliau menemui tiga tokoh dari Bani Thaqif, yaitu salah satu kabilah yang ada di Taif, yakni Abdu Yalel, Mas'ud, dan Hubaib. Ketika Rasulullah SAW menerangkan kepada mereka tentang ajaran Islam serta mengajak mereka untuk masuk Islam, namun mereka memberikan tanggapan yang tidak mengenakan bagi Rasulullah SAW. Bahkan mereka menolak dengan penolakan yang sangat keras dan sangat tidak berperi kemanusiaan. Kemudian Adas kembali kepada tuannya, lalu tuannya memarahi dia karena tuannya merasa dikhianati oleh Adas, karena Adas telah keluar dari agama asalnya. Kemudian setelah itu Rasulullah SAW bersama Zaid bin Haritsah pun keluar dari kebun anggur tersebut. Ketika di perjalanan, beliau menengadah ke atas, menengadah ke langit, dan melihat ada awan yang menaungi beliau dengan Zaid bin Haritsah. Ketika beliau melihat, ternyata di sana telah ada malaikat Jibril serta malaikat penjaga gunung yang memang khusus diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada beliau untuk menawarkan pembalasan dendam terhadap kaum Thaqif atas perlakuan yang tidak mengenakan terhadap Rasulullah SAW, dengan penawaran yaitu untuk meratakan atau membalikkan gunung Ahsyabain. Ahsyabain adalah 2 gunung di kota Mekah, yaitu antara gunung Abu Qais dan gunung Abu Aqwain. Ketika di perjalanan pulang, Rasulullah SAW setelah berdialog dengan Jibril melontarkan penawaran akan hal tersebut, namun Rasulullah SAW menolaknya dengan tolakan yang tentu baik. Namun hal ini tolakan yang memang tidak terpikirkan oleh yang lainnya, karena hal tersebut Rasulullah SAW telah mengajarkan kepada kita akan sifat maaf yang baik, akan sifat hati yang mulia. Beliau menolak untuk membalaskan dendam kepada Bani Thaqif, dan beliau berharap bahwa di antara keturunan dari para pemuka Bani Thaqif ada yang mengimani Allah dan Rasulnya serta menjauhi perbuatan kemusyrikan lainnya. Hal ini
merupakan suatu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari serta dicatat dan dijelaskan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari. Kemudian ketiga tokoh tersebut menghasut anak-anak dan masyarakat di sana untuk melempari beliau dengan batu. Sehingga ketika Rasulullah dalam perjalanan pulang dilempari batu oleh anak-anak tersebut, lalu Zaid bin Haritsah langsung mengambil tindakan sigap untuk melindungi dan menjaga Rasulullah SAW dari serangan tersebut, sehingga terlukalah beberapa anggota badan dari Zaid bin Haritsah dan juga Rasulullah SAW terluka di kakinya. Kemudian beliau melanjutkan perjalanan dan singgah di salah satu kebun milik Utsbah dan Syaibah, yaitu salah satu tokoh kafir Quraisy. Ketika mereka di sana, datang penjaga kebun atau pembantu daripada Utsbah dan Syaibah. Kemudian Rasulullah SAW menjelaskan kepada pembantu tersebut yang bernama Adas tentang kisah Nabi Yunus. Kemudian Rasulullah SAW menjelaskannya tentang Nabi Yunus, dan Adas pun sangat tertarik terhadap penjelasan yang dipaparkan oleh Rasulullah SAW, dan Adas pun akhirnya memeluk Islam. Setelah Rasulullah berdialog dengan Jibril tersebut, akhirnya Rasulullah memutuskan untuk kembali ke Mekah karena melihat tidak adanya perkembangan yang baik dan respon yang baik dari masyarakat di sana tentang ajaran Islam yang beliau bawa, dan akhirnya beliau kembali ke Mekah. Namun beliau pulang dengan rasa yang sedih karena tidak ada perkembangan, tetapi Allah Subhanahu wa taala memberikan anugerah yang cukup besar. Ternyata di Thaif tersebut yang terdapat kaum yang menolak ajaran Islam secara keras, mereka semua bisa masuk Islam dengan sebaik-baiknya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kesalahan atas penyampaiannya. Tutup saja dengan doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.